Hai Sobat Aisyah, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan loncengnya, ceng 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 ceng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Khataman nabiyyin sayyidul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma waghfir lahumā janāha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallah. Alhamdulillah, bapak-bapak, tuan-tuan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, kesempatan, dan berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan dari berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat Islam. Wa kafa biha ni'mah. Dan cukuplah Islam itu sebagai nikmat bagi kita. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, tidak akan diterima agama itu daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia nanti di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian salat dan salam kita hadiahkan kepada junjung alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan mengadakan taklim ataupun kajian kitab Riyadhus Shalihin jilid 2 tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebelum kita lanjutkan, bagi tuan-tuan dimanapun Anda berada yang sedang beraktivitas pada hari ini, silakan bekerja sambil menonton video ini. Mudah-mudahan ada keberkahan dalam kerja kita semuanya, ada rezeki yang halal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu juga kami ingatkan, hendaknya kita semua senantiasa mematuhi protokol keimanan di atas protokol kesehatan. Yang pertama, menjaga sholat
di awal waktu berjamaah di masjid di mana azan dikumandangkan. Yang kedua, menjaga tilawatil Quran, membaca Al-Quranul Karim minimal 10 ayat tiap hari. Kalau bisa ditingkatkan lagi menjadi 1 juz tiap harinya. Kemudian yang ketiga, menjaga zikir pagi petang kita. Supaya apa? Pada pagi hari kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sore hari kita pun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa kehidupan kita 1 kali 24 jam senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hendaknya kita menjaga silaturahmi, baik kepada kawan dekat ataupun kawan yang jauh, tetangga dekat ataupun tetangga yang jauh, keluarga dekat ataupun keluarga yang jauh, baik secara tatap muka ataupun secara online sekarang ini. Kemudian yang kelima, hendaknya kita menjaga lisan kita. Falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah kamu berkata yang baik-baik saja. Kalau tidak ada perkataan yang baik yang mau kita ucapkan, aw liyasmut, hendaklah kita diam. Jadi berbicaralah sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oke, kita lanjut. Yang akan kita kaji pada pagi hari yang berbahagia ini adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bacakan di atas dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Waqfil lahumā janahaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, Tuhanmu telah menetapkan hendaklah kamu tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Barangkali salah seorang dari antara kedua orang tua kamu itu berusia lanjut di tempatmu atau dalam pemeliharaan kamu, atau kedua-duanya, au kilahuma, kedua-duanya, maka janganlah kamu katakan uff kepada mereka berdua, dan janganlah kamu bentak mereka, tetapi katakanlah kepada mereka itu perkataan yang mulia, qaulan karimah, dan rendahkanlah kepada mereka sayap atau bahu kalian, kerendahan karena kasih sayang, serta doakanlah mereka dengan mengucapkan, ya Tuhanku, berikanlah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mengasuhku dengan kasih sayang pada waktu aku masih kecil. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah Luqman ayat 14, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskur li wali walidayka.
Dan kami telah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya, karena ibunya lah yang mengandungnya dengan berbagai susah payah dan menyapihnya ataupun menyusukannya dalam umur 2 tahun. Oleh karena itu, hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan juga kepada kedua orang tua kalian. Al-Quran Surah Luqman ayat 14. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ila Allah. Subscribe to my channel Qala and also press this bell icon. as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyun? Qala birrul walidain. Qultu summa ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah. Rawahu muttafaqun alaih. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang menceritakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjawab, yaitu salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Jawab beliau, berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Dan aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Penjelasan, kalau Islam menaruh perhatian tentang masalah hak anak atau orang tua, atau dengan kata lain hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tua, misalnya masalah pendidikan, pengajaran, nafkah dan sebagainya, maka dari segi lain Islam juga menaruh perhatian tentang anak-anak harus pula menunaikan kewajibannya terhadap orang tuanya. Sebagai penghargaan atas pengorbanan mereka untuk anak-anaknya ketika anak-anak itu sedang membutuhkan, sekaligus sebagai mengarahkan kaum muslimin untuk dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka. Diceritakan bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan yang banyak mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab beliau bahwa perbuatan yang sangat banyak mendatangkan pahala ialah salat tepat pada waktunya. Karena dengan salat tepat pada waktunya itu berarti suatu ketaatan yang kontinu dan merupakan muraqabah yang optimal, merasa selalu diintai atau diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, birrul walidain, sebagai hak makhluk sesudah menunaikan hak Allah. Ini secara tegas dinyatakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membuat satu ketetapan, Allah ta'budu illa iyyahu, dan janganlah engkau menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsan, dan kepada kedua orang tua kalian hendaklah kalian berbuat baik. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya ialah jihad fi sabilillah sebagai salah satu hak tanah air. Yaitu dengan jihad ini Islam akan dapat menghimpun seluruh sarana dan jalan menuju kehidupan yang sejahtera, yaitu dengan menumbuhkan persaudaraan dan melawan musuh yang akan
meruntuhkan kehidupan yang sejahtera itu. Kemudian dalam hadis yang lain yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahzi waladun walidan illa ayyahbidahu mamluka fayastaribahu fayu'tiqahu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, belumlah dinamakan seorang anak membalas orang tuanya sebelum dia mendapatkan orang tuanya itu tertawan menjadi budak, lalu ia tebus, kemudian dia merdekakan orang tuanya itu. Hadis riwayat oleh Imam Muslim. Penjelasan: berbuat baik kepada kedua orang tua dan selalu mencari keridhoannya dengan memberikan penghargaan dan penghormatan dalam batas-batas yang halal, bukan yang haram. Belumlah seberapa kalau dibandingkan dengan pengorbanan orang tua kepada anak dalam memberikan asuhan dan pendidikan. Baru seimbang seandainya orang tuanya itu tertawan menjadi budak oleh musuh, kemudian ditebusnya lalu dibebaskannya. Berdasarkan hadis tersebut di atas, maka seorang anak dituntut untuk memberikan pengorbanan yang sebesar-besarnya demi kepentingan orang tuanya itu. Dan itulah yang dinamakan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Penjelasan dari hadis di atas. Dari hadis tersebut dapat kita ambil beberapa pelajaran. 1. Memerdekakan hamba adalah suatu perbuatan yang sangat amat mulia. Untuk itu maka dianjurkan penghapusan penghambaan itu, karena perhambaan adalah suatu perbuatan yang sangat amat kejam. Yang kedua, anak berkewajiban berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang harus ditunaikan semaksimal mungkin. Yang ketiga, penghormatan, penghargaan, dan pengorbanan anak terhadap orang tua adalah suatu insting yang selanjutnya diperkuat dan diarahkan oleh Islam. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa anhu aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasilu rahimah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Rawahu muttafaqun alaih. Mafhum hadis, Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyatakan telah beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghormati tamunya. Dan barang siapa yang telah menyatakan beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, maka hendaklah berkata-kata yang baik atau diam. Hadis surat Bukhari dan Muslim. Penjelasan. Al-Qadiyat berpendapat bahwa sudah tidak ada khilaf atau perbedaan pendapat tentang hukum bersilaturahmi pada dasarnya adalah wajib. Sebaliknya, memutuskan silaturahmi adalah dosa besar, dan semuanya itu bertingkat.
sebagian lebih tinggi daripada sebagian yang lain. Memutuskan silaturahmi yang paling rendah ialah menjauhi, dan bersilaturahmi yang paling rendah ialah mengajak berbicara dan memberi salam. Namun semuanya itu juga bertingkat sesuai kemampuan dan kebutuhan. Oleh karena itu, kalau diperinci, maka silaturahmi itu ada yang wajib dan ada pula yang mustahab, yang sunnah. Demikian yang disampaikan oleh Qadiyiyah. Kadang-kadang ada seseorang yang melaksanakan sebagian kewajiban, sedang sebagian yang lain ditinggalkannya. Maka orang semacam itu tidak bisa disebut menyambung kekeluargaan, tidak juga memutus kekeluargaan. Maka hadis ini adalah menghimpun antara ajakan berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang lain dan kepada keluarga, serta menentukan hukum tersendiri dalam hal berbincang-bincang dengan mereka itu ataupun meninggalkan mereka. Namun satu hal yang tidak diragukan lagi, bahwa kedua orang tua adalah manusia yang paling membutuhkan dihubungi, didekati, disayangi, dan dihormati. Bapak-bapak, tuan-tuan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja dulu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari yang bahagia ini. Insyaallah di waktu yang lain kita akan sambung. Maka dari itu, bagi bapak dan tuan-tuan yang masih memiliki orang tua yang utuh, ada ibu, ada bapak, kadang ada juga saudara kita, ada ibu tak ada bapak, atau sebaliknya, ada bapak, ibu sudah tiada, atau kedua-duanya sudah tiada lagi. Maka dari itu, selagi orang tua kita masih ada di dekat kita, di samping kita, dalam pemeliharaan kita, hendaklah berbuat baik. Jangan sekali-kali menyakiti hati mereka, apakah itu melalui perkataan ataupun perbuatan ataupun dengan yang lainnya yang bisa menyakiti hati kedua orang tua kita. Orang tua kita adalah surga kita. Maka dari itu, selagi mereka masih hidup, berbuat baiklah kepada mereka. Jangan sakiti hati mereka. Mudah-mudahan kita semua termasuk anak yang berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan sebaliknya, menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Sebab apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala tergantung daripada ridho daripada kedua orang tua kita. Ridaqallah wa ridaqal walidain, sukhtullah wa sukhtul walidain. Murka Allah Subhanahu wa taala tergantung daripada murka orang tua kita. Apabila orang tua kita murka kepada kita, secara otomatis Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita. Untuk kesempurnaan majelis, kita tutup dan doa kafarah kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.